Setelah lebih dari 1 abad menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, kini proses pidana dari penyidikan hingga persidangan akan menggunakan pedoman baru. 2 Januari lalu Indonesia resmi punya sistem hukum pidana baru KUHP dan KUHAP nasional yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto. Tahun 2026 baru saja bergulir, sejarah baru sistem hukum pidana di Indonesia terukir. Tepat pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Nasional berlaku usai diteken Presiden Prabowo Subianto. Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai berakhirnya dominasi hukum pidana kolonial yang telah digunakan lebih dari 1 abad dan menggantikannya dengan sistem hukum yang diklaim lebih modern dan berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya. Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang menyatakan kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan. Berlakunya KUHAP baru sekaligus menggantikan KUHAP lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ya, meski disusun setelah kemerdekaan, KUHAP lama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang berkembang pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk informasi, KUHP lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indi tahun 2018 tidak lagi sesuai dengan dinamika masyarakat modern karena bersifat represif, menitikberatkan pidana penjara, serta minim ruang bagi keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Sedangkan dalam KUHP nasional baru, tujuan utamanya tidak lagi semata menghukum pelaku, tetapi memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku. Pendekatan dilakukan melalui perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi. KUHP yang lazim disebut KUHP nasional ini merumuskan secara sistematis berbagai jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana umum hingga khusus sebagai rujukan utama bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami batas perbuatan yang dilarang serta konsekuensi hukumnya. Kalau dirangkum ya, ada 33 jenis tindak pidana umum dan 5 tindak pidana khusus. Namun belakangan ramai dibicarakan bahwa KUHP baru bisa memidanakan seseorang yang mengkritik pejabat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut justru KUHP baru dilengkapi dengan pengaman. Ia menyebut KUHP dan KUHAP baru memastikan hanya orang jahat yang bisa dipenjara. Dalam KUHP dan KUHAP baru sudah dibuat aturan pengamanan yang membuat tidak mungkin orang yang hanya mengkritik bisa dipidana. Tim Liputan melaporkan.